2022 Masehi 1444 Hijriah segera dimulai. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Afra Naila Al-Kania. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yaksibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi. Acara ketiga, sambutan. Sambutan pertama oleh Bapak Kepala SDN 590. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Halo. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa huwa al-aliyyul azim. Yang saya hormati Bapak Camat Buffon beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Ustaz Abdul Habib SPDI. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite sebagai perwakilan orang tua siswa, tokoh pendidik yang saya hormati Bapak Ahmad Sari SPD MPD, rekan teman-teman guru
Yang saya hormati anak-anakku sekalian yang saya banggakan, saya cintai, yang istimewa kepada rekan panitia, pencetus, pemikir tentang pelaksanaan kegiatan mengingat sirah-sirah Nabi Muhammad SAW. Ya tentu pada bulan ini orang biasa istilahkan diperingati. Nih topinya. Perbaiki topinya nak supaya gagah kelihatan. Kalau orang biasa dibilang istilah memperingati. Mencerita dengar Ya nanti Ustaz menyampaikan tentang masalah maulid sebenarnya kedudukannya bagaimana. Dan juga tak lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dari yang menjadi uswatun hasanah, menjadi panutan, contoh teladan yang kita harus ikuti sebagai umat yang terakhir tuh gagah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadiran kita semua memenuhi undangan kami ini. Karena kegiatan ini sebenarnya saya adakan dan mungkin kali ini dilaksanakan di SD di Masjid Maulid ini, yaitu tentang memperingati Maulid Nabi besar. Kenapa saya terdorong Bapak dan Ibu di sini? Karena saya memberikan hak kepada anak. Ya, ini yang terutama saya memberikan haknya karena di dalam beberapa tahun itu ada memperingati hari-hari besar. Termasuk hari besar bagi kita umat Islam. Ini adalah salah satu saya berikan hak kepada anak. Selain daripada itu, ya mungkin ada ibadah-ibadah yang amalan-amalan yang kita bisa dapat. Nah itulah yang mendorong saya. Ya, sehingga saya laksanakan sekalipun sederhana. Kenapa saya bilang sederhana? Karena di dinas pendidikan itu saya tidak undang Bapak dan Ibu. Kenapa saya baru coba hanya pengawas dan produksi undang dan beberapa yang terlibat di dalam ini karena kita ada wilayah Kupon, tentu pemerintah setempat, Pak Lurah, Pak Camat dan komite termasuk tokoh pendidik saya undang dan teman-teman saya sampaikan bahwa oke, kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan momen ini ke depan bisa menjadi acuan kita dan mungkin kita bisa dapat berkah di jalan. Kemudian Bapak dan Ibu, juga saya mohon maaf atas mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan oleh Bapak dan Ibu tentang pelayanan kami atau ada hal-hal yang mungkin saja kurang. Ada sebagai manusia biasa ya tentu punya keliruan dan kesalahan. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, pelaksanaan ini tentu dari inisiatif dari para guru sampaikan kepada saya langsung respon. Kenapa ini adalah ilmu? Itulah keyakinan saya seperti itu. Sehingga 2 hari yang lalu dia sampaikan kepada saya, ada seperti ini Pak, saya oke, kita laksanakan hari Sabtu. Tapi karena saya berpikir Pak Camat kalau hari Sabtu itu ada kegiatan yang lain saja, hari Jumat, nggak apa-apa ini kan tidak terlalu banyak undangan, jadi kita hanya sekedar ini. Karena memang saya harapkan Pak Camat bisa hadir, ya, supaya kita ini ada kemudian kita ini di pendidikan, kami di pendidikan tentu bersiap untuk bagaimana motivasi dari bapak-bapak dan pemerintah untuk bagaimana pendidikan kita termasuk di Bukun ini supaya lebih bagaimana ke depan. Karena kita lihat sekarang Bapak dan Ibu, dan saya juga tidak tahu, biasa saya bilang produk-produk baru sekarang itu agak sudah juga ya, sudah sistem apa dia pakai, sudah pakai sistem itu anak-anak. Seakan-akan kalau kita mau ngajak sulit. Bapak dan Ibu, sekarang ada program. Inilah yang kita harus
keras banget itu di pendidikan. Bagaimana supaya generasi kita ini betul-betul diisi dengan ya ilmu agama supaya mungkin bisa kembali terarah ke situ. Ya, sehingga momennya juga ini karena di dalam sirah-sirah Nabi itu mana perilaku Nabi, tingkah laku Nabi, ucapan Nabi, ini yang perlu disampaikan kepada anak karena saya lihat ini luar biasa. Jauh sekali perbedaan tentang beberapa tahun yang kemarin tentang apalagi pada masa pandemi ini 3 tahun nanti. Itu karena kita komunikasi kita kepada anak kurang. Sehingga seakan-akan itu sudah banyak perubahan. Ini kita dalam pendidikan daerah ini memang perlu sekali saya sampaikan kepada guru. Terus berinovasi terus bagaimana anak-anak kita bisa terarah. Ya. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu bahwa memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ya pada bulan Rabiul Awal ini puncaknya itu karena kelahiran Nabi itu pada tanggal 12 Rabiul Awal tepat pada hari Senin. Itulah puncaknya. Sehingga banyak masalah sebenarnya ya kalau kita berbicara tentang masalah memperingati hari-hari kelahiran Nabi Muhammad SAW karena banyak pendapat apakah boleh diperingati atau bagaimana. Banyak referensi kita semuanya barangkali sudah lihat media sudah bagaimana bahwa kenapa saya juga adakan ini karena anak-anak ini kita perlu isi bagaimana sebenarnya kedudukan Maulid Nabi Muhammad SAW ini supaya jangan sampai ya peringatan-peringatan seperti ini dimasuki oleh paham-paham yang lain. Ya karena kalau kita di pada umumnya itu di orang-orang tua kita dulu memang agak lain dan menjadi suatu kewajiban dan mungkin ada yang kurang kalau tidak laksanakan dan pelaksanaannya itu beda apa yang menurut kita pahami sebagai orang yang punya pengetahuan dan apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Sehingga inilah yang saya mau bagaimana supaya kedudukan memperingati hari kelahiran Nabi ini ya kita tidak salah paham di situ. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita ini karena juga di hari Jumat saya tidak terlalu jauh banyak tentang ini karena nanti seperti yang sampaikan juga dari Pak Camat yang tentang memberikan motivasi tentang kita semua supaya bisa kita betul-betul terarah ke depan ini. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadiran kita semua. Barangkali ini yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya. Wabillahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Kepala SD Negeri 59 Noli bersama dengan jajarannya, bersama dengan guru yang saya cintai dan saya banggakan. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Maulid, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik yang sempat hadir dalam acara ini, dan yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ustaz Abdul Hamid, Sarjana Pendidikan Islam. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi hari ini yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri Maulid, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang memberikan kita suri teladan, membimbing kita di jalan yang benar, jalan ahlul karimah, dan tanpa pula kita mengirim salam kepada keluarganya, para sahabatnya. Semoga di akhir nanti kita dapat mempertemukan dengan beliau dan mendapat syafaat dari Bapak Ibu yang saya hormati. Saya berdiri di sini untuk memberikan sambutan sekaligus motivasi kepada anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, bahwa Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah suatu momentum untuk bagi kita untuk senantiasa mengingat kisahnya dan meneladani kisah itu. Namun perlu saya sampaikan kepada anak-anak saya yang saya banggakan, tema yang kita angkat ini adalah keteladanan, mencontoh keteladanan Rasulullah. Untuk mencontoh keteladanan Rasulullah Muhammad SAW, karena kita sudah tidak melihat secara faktual, secara langsung kehadiran beliau, tetapi kita hanya membaca kisah-kisahnya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis atau buku-buku yang lain. Sengaja saya bawa buku ini dan perlihatkan kepada adik-adik semua. Ini buku sebagiannya 600 halaman lebih. Ini buku yang paling laris terjual di dunia, dan ini diteliti dari 3.000 peneliti, dan ini dari orang India. Dia keluar sebagai pemenang untuk menyusun sejarah Nabi Muhammad SAW ini. Mengapa saya bawa ini? Untuk memberikan kepada anak-anak saya untuk rajin membaca. Intinya itu, bacalah sejarah Nabi, baca dari Nabi dan Rasul itu. Saya bawa ini buku tebalnya 600 halaman. Tukar dengan membaca. Baca buku apa saja yang positif. Dalam Al-Quran ada kisah para Nabi dan Rasul, ada kisah para sahabat, buku-buku orang sukses. Baca itu. Jangan mulai baca ini baru SD. Kita ambil contoh Rasul Ali bin Abi Thalib itu adalah sahabat Nabi yang paling pintar di antara sekian sahabat itu, karena memang dia rajin membaca. Dan memang dalam Al-Quran kita dituntut itu ikrar, baca. Jadi saya minta kepada anak-anakku rajin membaca. Baca. Ambil saja buku, koran, tumbuhkan minat membaca. Apalagi kalau masalah kisah dan Nabi, pasti kisah Nabi dan Rasul banyak dalam Al-Quran. Jadi saya sengaja bawa buku ini supaya harapan saya anak-anak di seluruh ini harus banyak membaca. Buku jangan tebal, makin buku tebal itu dibaca makin bagus. Jangan saya baru SD. Rocky Gerung itu seorang ahli filsafat, itu ahli pemikirannya. Karena dia baru SD, dia sudah lahap buku-buku yang memang jenjangnya baru bisa dibaca oleh sarjana. Masih tidak, dia sudah memang dia baca buku-buku yang memang tingkat pemahamannya sudah luar biasa. Jadi harapan saya kepada anak-anak ini itu rajin membaca. Kedua adalah masalah akhlakul karimah. Perbaiki akhlak. Karena dalam Al-Quran dikatakan tidak utus untuk Rasulullah Muhammad SAW kecuali untuk membangun akhlakul karimah. Jadi yang diperbaiki adalah akhlak. Apa itu akhlak? Moral, menghargai orang, memahami orang, menghargai teman, mencintai orang tua. Kedua, Rasulullah itu anak desa. Rasulullah itu lahir anak desa. Rasulullah itu anak yatim piatu. Kenapa beliau sukses? Karena beliau sabar, menghargai orang, memahami orang. Tumbuhkan itu anak-anakku. Hargai teman, jangan sakiti teman. Karena di anak-anakku semua ini kita tidak tahu ke depan. Di antara siapa yang di antara sukses. Jadi jangan pernah sakiti teman. Sebab kalau kita sakiti teman kita, kalau dia jadi orang besar,
jadi kepala desa, jadi kepala sekolah, jadi direktur perusahaan, jadi bos desa. Nah kita sakiti dia, kita malu datang kepadanya. Kenapa? Waktu gue jenderal sana, akhirnya masih dirampok. Karena kita tidak tahu anak-anak ke depan, manusia siapa yang sukses? Allah yang maha kuasa, kita tidak tahu. Di antara kesekian kita ini, kita tidak ini nanti jadi apa, si D jadi apa, si D jadi apa. Tidak ada yang tak pasti. Bisa saja ini hari rinting. Tapi ke depan belum tentu dia sukses. Mungkin ini hari dia kurang-kurang pintar, tapi kelak dia sukses. Contoh saya pribadi. Saya waktu sekolah SD, saya tidak pernah hanya satu kali ranking 1, tapi selalu masuk 3 kelas besar. Dan motivasi kepada adik-adikku anak-anakku, pertama, rajin membaca, rajin belajar, karena belajar itu diawali dari membaca. Kedua, saling membantu teman, hargai teman, hormati orang tua, hargai teman, dan lain-lain. Ketiga, seringlah masuk perpustakaan untuk belajar, membaca kisah-kisah sejarah-sejarah Nabi dan Rasul dan orang-orang penting. Itu bagus. Sebab itulah memotivasi kita. Di sini kelemahan kita selama pendidikan Pak Guru, kita terlalu didoktrin untuk meyakini satu kebenaran. Biarkan itu siswa mengeluarkan pendapatnya walaupun itu berbeda dengan teori, walaupun berbeda yang kita yakini. Ada kisah mengatakan ada baru ini 2 tambah 2, muridnya berkatakan 22, gurunya bilang 2, itu tambah 4, dia berdebat. Akhirnya apa yang keliru? Tidak ada yang keliru di sana. Metodologinya yang keliru. Terimalah pendapat itu bahwa 22 itu bisa juga benar, dan itulah pemikiran anak-anak. Itulah pemikiran orang yang harus dihargai, karena tidak ada kemajuan kalau tidak menghargai pendapat orang. Tentang pembuktian 2 tambah 4 atau 22, nanti mereka setelah maju tingkat rasionalnya bahwa Pak Guru yang ada di proses tidak boleh dijustifikasi di persoalan salah itu. Karena saya katakan salah itu membuat mentalitas murid itu sesuai itu gawat. Jadi tolong biarkan itu adik-adik itu, anak-anak itu memunculkan kreasinya, memunculkan pikirannya, biasakan kita berbeda pendapat, karena itu bisa membuat kami wawasannya berpikir semakin terbuka, menghargai perbedaan. Ini Maulid yang adalah suatu model, suatu peralihan pembentukan karakter. Rasulullah itu memiliki karakter yang sangat luar biasa antara sekian nabi dan rasul. Para nabi dan rasul di dunia ini memiliki visi satu, yaitu ketauhidan. Tetapi Rasulullah SAW diberikan misi atau risalah yang sangat kompleks, khususnya adalah membangun akhlakul karimah. Kemajuan satu masyarakat tidak akan bisa maju tanpa dasar akhlak. Maka ada lagi teori mengatakan ilmu di atas adab, di atas ilmu. Berarti adab dulu baru ilmu. Ilmu yang tidak dasari adab, karakter, itu bisa menjerumuskan kita ke dalam suatu pemikiran yang sesat. Itulah mungkin arahan dari saya selaku camat. Saya tidak terlalu membahas tentang substansi Maulid, tetapi saya hanya menyamas untuk menumbuhkan motivasi percaya diri kepada adik-adik. Nah, ini adalah generasi kita. Di tangan anak-anak itulah masa depan bangsa ini. Itu terlepas dari bagaimana adik-adik rajin belajar, rajin menghargai teman, menghormati orang. Itu intinya. Itulah mungkin arahan dari saya selaku camat. Apabila dalam penyampaian saya ini ada hal yang kurang berkenan baik kata-kata saya dan perbuatan itu karena tindakan saya. Pada intinya, saya itu, kami pemimpin itu untuk hadir untuk selalu memberikan pencerahan. Semoga masyarakat itu, generasi itu mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depan. Sebab masalah yang kita hadapi sekarang ini intinya ranking itu penting, tetapi yang lebih penting adalah rajin datang ke sekolah. Kalau sudah rajin datang sekolah, dia yang pasti akan pintar. Rajin pandai, malas pandai. Tak usah membuktikan, mau tidak tinggi. Yang tak khawatir kalau anak-anak tidak pernah datang ke sekolah. Tapi kalau sering datang ke sekolah itu yakinlah bahwa itu akan jadi orang pintar karena dia sudah rajin. Dibandingkan pintar, dia tidak pernah sesuka memboros. Jadi tidak datang ke sekolah dan datang yang membaca.
setelah penyampaian saya selaku camat, lebih dan kurangnya saya ingin mengucapkan wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Rajin belajar. Rajin pandai-pandai.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjiku min azabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu basyira wa nadhira bi'idzni wa sirajan munira. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha ma'akum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asrul hadits kitabullah, sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul hadits hadits Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejahat-jahat urusan adalah urusan yang diadakan dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap urusan yang diadakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang diadakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah membawa kepada kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan akan mengantarkan ke neraka. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sallallahu rasul. Alhamdulillah. Para yang hormat kepada Bapak Camat Bubon, kami hormati Bapak Kepala Sekolah Negeri 9 Nuli sekaligus sebagai kepalanya sekolah 3 kecamatan Ketua K3S. Barangkali sudah baru saja dilantik lagi menjadi periode kelima barangkali. Sudah berapa periode, biasa katakan dia sudah bosan saja. Itulah namanya amanah, tentunya tidak semudah itu. Para bapak, para ibu, para anak sekalian yang saya muliakan, yang saya cintai, alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak pernah kita mencita-citakan, tidak pernah kita membayangkan bahwa kita akan dipertemukan seperti ini. Tidak seorang pun tidak pernah berkata di dalam hatinya, tapi itulah kerja Allah Subhanahu wa taala. Terjadi saja apa yang tidak pernah kita bayangkan. Apalagi ini acara memperingati hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya di sekolah SD 9 Nuli ini barusan diadakan. Ditelepon lagi kembali pas hari ini bilang, ada jalan mengira ini. Saya sakit ini Pak, dan setelah 3 hari 3 malam baru saya pagi saya makan nasi sedikit, hanya ubi, pisang. Jauh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini sangat penting? Barangkali saya terinspirasi dengan salah satu sabda Rasulullah bahwa khairukum mayyurja khairun. Sebaik-baik di antara kalian, sebaik-baik kamu adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Ya. Salah satu sebaik-baik kamu adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Barangkali teman-teman di Nuri ini ya mengharapkan kebaikan dari saya. Mudah-mudahan kita termasuk, tapi kita juga adalah Sehat-sehat. sebagai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Benar senyumnya. Mengapa? Karena memang ini acara ini Maulid itu memang banyak perbedaan, banyak pendapat ulama. Karena kalau penderitaan yang dialami mungkin sama dengan Nabi. Kalau penderitaan adalah hidup saya, terus terang. Ini. Saya itu saya cuma setahun dari nyawa. Begitu juga Nabi. Dia dalam umur 7 tahun disuruh mengembala kambing. Sampai umur 12. Acara ke-6, penutup. Sebelum kita masuk ke acara penutup, kita akan menyaksikan penampilan dari grup tari SDN 590.
dulu, dulu.